Chester? The final hour. Shoot the windows! Hai teman-temanku semuanya, piye kabare? Atau gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film thriller terbaru berjudul Alarum yang rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Michael Polish. Film ini bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba terjebak dalam permainan waktu dan kenyataan yang membingungkan setelah menerima panggilan telepon misterius. Awalnya terlihat seperti kehidupan biasa, namun perlahan semua berubah menjadi mimpi buruk, penuh teka-teki dan kejutan. Setiap keputusan yang diambil membawa dampak yang tak terduga, dan semakin lama ia mulai kehilangan kendali atas apa yang nyata dan apa yang tidak. Alur ceritanya yang menegangkan dan atmosfer yang suram bikin kita terus bertanya-tanya sampai akhir film. Cocok banget buat kalian para pecinta misteri dan thriller psikologis. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita cekidot ke filmnya, bosku. Di pembukaan film, kita melihat sebuah hotel yang terletak di Praha. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar mengenai seorang pria. Ia pun terjatuh merintih kesakitan. Meskipun tampaknya ia tidak berdaya, ia sebenarnya hanya berpura-pura. Seorang wanita kemudian muncul dan menyerangnya hingga mereka terjatuh dari jendela. Wah, jatuhnya terlihat sangat realistis. 5 tahun kemudian, di Polandia, pria dan wanita itu kini hidup bersama. Pria itu bernama Joy Travers dan merupakan mantan agen AI. Wanita tersebut adalah Laura, yang dulu ditugaskan untuk membunuh Joy. Alih-alih saling membunuh, mereka justru jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Setelah pensiun, Joy bekerja dengan Laura di sebuah organisasi mata-mata rahasia yang bernama Alarum. Kunjungan mereka ke Polandia bukan hanya untuk berbulan madu, melainkan juga untuk menjalankan misi baru. Kini, mereka diminta untuk mendekati pasangan asal Francis, Roland, dan Bridget. Joe actually came to São Paulo on business. So it seems you were destined to meet. Você pisou na bola, Joe. Agar penyamaran berhasil, mereka harus menyamakan cerita agar tidak dicurigai. Mereka mengundang pasangan Francis itu untuk mengikuti tur alam besok siang. Meskipun Roland menolak karena tidak suka alam, Bridget menerima tawaran mereka. Siang harinya, Bridget datang untuk menjemput mereka. Namun, karena Laura harus tetap waspada untuk melaporkan misi, Joy terpaksa mengikuti tur sendirian. Setelah Joy pergi, Laura kembali ke restoran untuk mengawasi Roland. Dari tempat lain, 2 pilot tiba-tiba ditembak oleh seseorang di belakang helikopter dan jatuh tak jauh dari lokasi Joy. Seseorang berpura-pura menjadi dokter, meminta pengunjung lain untuk kembali dan meninggalkan Joy, Bridget, dan pemandu tur. Joy segera mendekati pesawat yang jatuh untuk memeriksanya. Dia menyadari salah satu pilot tersebut adalah anggota Alarum melihat simbol di lehernya. Joy juga menyadari pilot itu telah menelan sesuatu sebelum dibunuh. Tanpa ragu, Joy membedah perut pilot dan menemukan pil besar di dalamnya. Tak lama kemudian, sekumpulan pembunuh bayaran muncul untuk mengepung. Seorang pria bernama Orlin mendekati mereka dan bertanya tentang kejadian itu. Pemandu hanya menjelaskan bahwa mereka menemukan pesawat jatuh saat tur. Namun Orlin menyadari gelagat Bridget yang tampak gelisah, seolah menyimpan sesuatu. Orlin mengetahui kebohongannya. Tapi ragu, dia menembak Bridget hingga tewas. Untungnya Joy tidak terluka. Dia meyakinkan Orlin bahwa mereka tidak menyembunyikan apapun. Saat Orlin hendak pergi, Joy tiba-tiba menyerang dan merebut senjata dari salah satu anak buah Orlin. Sementara itu, Laura menerima pesan yang meminta perlindungan untuk Roland dari alat komunikasi misi. Menyadari terjadi sesuatu yang tidak beres, Laura segera membawa Roland ke tempat aman. Di tempat lain, seorang pria bernama Chester menerima telepon dari Burbridge. Burbridge, mantan atasan Joy, meminta Chester untuk menemukan Joy. Dia mencurigai Joy telah bergabung dengan Alarum. Tanpa pikir panjang, Chester menyanggupi permintaan itu.
I think he's joined Alarum. Right. Di sisi lain, Laura berhasil membawa Roland ke tempat persembunyian. Tidak ada senjata di sana, sehingga Laura memecahkan cermin untuk membuat senjata dari pecahan kaca bagi Roland. Dia juga mengajari Roland cara melindungi diri. Roland yang bingung hanya bisa mengikuti perintah Laura untuk bertahan hidup, berharap bisa bertemu istrinya lagi, meski kemungkinan ia akan kecewa saat tahu istrinya sudah tiada. Di hutan, Joy berusaha menghindari kejaran anak buah Orlin. Karena tak bisa terus bersembunyi, Joy memilih menghadapinya. Terjadilah baku tembak di hutan tersebut. Sementara itu, Chester berbincang dengan asistennya, Kirby. Kirby mengatakan ada kemungkinan Joy bekerja sama dengan Orlin, karena keduanya berada di lokasi jatuhnya pesawat. Namun Chester tidak yakin karena Joy anti bekerja sama. Orlin kemudian memperingatkan Joy untuk menyerah jika tidak ingin lebih banyak korban berjatuhan, karena Joy tidak datang sendiri. Person waiting for you will be dead by morning. I'm sending my men to the resort. Chester segera menuju Polandia menggunakan helikopter. Di penginapan, Laura bersiap dengan baju tempur dan persenjataan. Dia membawa koper berisi barang-barangnya untuk dibakar bagi menghilangkan jejak. Setelah itu, Laura mengamati markas Orlin dari kejauhan. Dia yakin Orlin sedang memburu mereka dan cepat kembali ke tempat persembunyian Roland. Tak lama kemudian Orlin dan anak buahnya datang untuk mengepung. Laura segera melumpuhkan mereka satu persatu. Di tempat lain, Joy bersembunyi di toko perkakas. Burbridge mengatakan mengetahui bahwa Chester telah ditugaskan untuk menangkapnya. Joy menjelaskan tentang Orlin yang sedang mencari informasi setelah melihat pesawat piloting kedua pilot itu. Anehnya, pil yang ditemukan Joy adalah sebuah flash disk. Joy menawarkan kesepakatan bersedia menyerahkan flash disk jika Burbridge tidak mengusik lagi. Burbridge setuju dengan syarat Joy mengungkap hubungannya dengan Laura, mantan agen yang menculiknya 5 tahun lalu. Joy menjawab, "Saya menikahi Laura," dan Burbridge hanya tertawa mendengar itu. Sebelum menutup telepon, Joy meminta Burbridge mengutus Chester untuk Give me a few hours, I'll retrieve the flash drive. Tell Chester to meet me at treasure hunting. segera menemuinya. Lalu di persembunyian, Laura menyuruh Roland bersembunyi di penginapan sampai bantuan tiba. Sementara itu, Laura pergi mengurus hal lain. Saat akan pergi, Laura menerima telepon dari Joy. Mereka saling memberi kabar. Joy berjanji akan segera bertemu Laura setelah menyelesaikan urusannya. Laura menyetujuinya. Mereka sepakat untuk bertahan hidup hingga bisa bertemu di tempat yang dijanjikan. Di sisi lain, Chester menerima informasi bahwa Joy tidak akan bekerja sama. Chester mendapat instruksi dari Burbridge untuk membunuh Joy setelah mendapatkan flash disk. Tanpa membuang waktu, Chester pergi ke... Di sana Chester bertemu Joy setelah 5 tahun menghilang tanpa kabar. Chester bertanya mengapa Joy mau menyerahkan flash disk. Joy menjawab, meminta bantuan Chester untuk menyelamatkan Laura dari kejaran Orlin. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar di luar. Mereka menyadari lokasi itu dikepung oleh anak buah Orlin. Tanpa ragu, keduanya bekerja sama melawan musuh. Di markas, Burbridge kedatangan rekannya, Chris, yang juga mencari flash disk. Burbridge berkata belum ada informasi dan mengalihkan pembicaraan ke Alarum. Chris mulanya tidak percaya organisasi itu ada, tetapi Joy meyakinkannya bahwa Alarum bermaksud menghancurkan intelijen internasional. Tear down the tyranny of the global intelligence network. Sementara itu, Laura diam-diam menyusup ke tempat di mana pemandu tur dan pengunjung disekap anak buah Orlin. Dia menggunakan kemampuannya melawan mereka satu persatu. Turn around. Slowly.
Namun Kroll, tangan kanan Orlin, tiba-tiba muncul dan mengalahkan Laura hingga terkapar. Laura pun dibawa pergi oleh Kroll. Di tempat lain, Orlin mengunjungi persembunyian Joy dan Chester, frustrasi karena anak buahnya tak mampu menghabisi mereka. Dia menembak anak buahnya sendiri sebagai ancaman, menunjukkan bahwa hanya dia yang layak ditakuti. Di hotel, Joy dan Chester mengintai pergerakan Orlin di luar. Chester, mengetahui identitas Laura, memperingatkan Joy berhati-hati. Karena ia adalah anggota Alarum, terdapat kemungkinan dia ingin memanfaatkan Joy. Namun Joy bersikeras percaya pada istrinya. Chester kemudian meminta Joy memijat punggungnya yang pegal karena usianya. Saat mendekat, Chester menyuntikkan racun ke Joy. Chester memberi waktu 1 jam untuk menyelamatkan Laura sebelum racun bekerja. Meski Forgas Chester harus membunuh Joy, dia masih bersedia memberikan bantuan untuk membebaskan Joy. The wife's got an hour. Don't waste it. You said you'd help me. Joy. Di luar hotel, Orlin melihat pergerakan mencurigakan dan mengirim anak buah memeriksa. Sayangnya, Joy kembali dikhianati oleh Chester yang memukulnya hingga pingsan dan membawa flash disk pergi. Di tempat lain, Laura yang diculik diinterogasi oleh Kroll. Dia melihat tanda di leher Laura, mengenalinya sebagai anggota Alarum. Kroll juga mendapati alat komunikasi milik Laura. Saat ditanya, Laura menyatakan berkomunikasi dengan suaminya dan mengizinkan Kroll memeriksa alat itu. Namun saat Kroll memeriksa, secara tiba-tiba alat itu mengeluarkan percikan listrik, melempar Kroll dan melawan. Walau Kroll berhasil dilumpuhkan, Laura juga menderita luka akibat tusukan. Sebelum Kroll meninggal, dia menanyakan tentang organisasi Alarum. Laura menjawab bahwa mereka tidak beroperasi untuk negara, melainkan untuk kepentingan sendiri. Di markas, Burbridge membahas Joy bersama Chris dan Kirby. Dari informasi yang didapat, Roland diduga terlibat pencucian uang untuk perdagangan senjata. Meski tidak terlibat, Chris yakin Joy dan Laura mau merekrut Roland untuk Alarum. Chris meminta Burbridge menghapus flash disk dari Joy. Jika ditemukan, data intelijen akan terpapar publik. Burbridge panik, takut pekerjaannya akan terbongkar. Dia memerintahkan Kirby mencari Joy. If money's a problem, tell them we write the biggest checks. Okay, they don't get the credit when we've done all the dirty work. Okay, you got that? Copy. All right. Sementara itu, Joy datang ke kesadaran dan dikepung oleh anak buah Orlin yang menembaki. Beruntung, Joy mengalahkan mereka dengan keterampilan menembak yang hebat. Namun salah satu anak buah Orlin melempar granat. Dan Orlin muncul menanyakan tentang flash disk, menyatakan Chester telah mengambilnya. Saat ini Chester menuju lokasi untuk membunuh istrinya. Orlin menawarkan kesepakatan untuk membantu Joy menyelamatkan istrinya dengan syarat Joy harus membantunya mendapatkan flash disk kembali. Tanpa pilihan lain, Joy setuju bekerja sama dengan Orlin. Yeah, clearly. You're gonna need help with Chester. Not a full ceasefire. Till the bell rings. Yes. Dalam perjalanan, Joy menghubungi Burbridge, mengetahui semua kebohongannya. Burbridge malah menantang karena tahu Joy terkena racun. Joy tahu Burbridge tidak segan menyingkirkan siapapun, termasuk dirinya dan Chester. He's gonna kill us all. He doesn't trust Chester to bring it back. Burbridge segera mengirim serangan drone ke lokasi. Joy dan Orlin terjebak saat tiba di tempat yang dijanjikan. Sayangnya Laura tidak ada di sana dan mereka masih terus diserang drone. Dengan kemampuan menembak, Joy berhasil menjatuhkan drone. Tiba-tiba, Orlin mengkhianati Joy dan ingin menghabisinya. Namun Laura yang selamat dari serangan sebelumnya muncul dan menembak Orlin terlebih dahulu. Laura melindungi Joy persis seperti saat mereka pertama bertemu. Di akhir film, Joy dan Laura menuju dermaga menunggu bala bantuan. Tapi mereka bertemu Chester
yang ingin memastikan kematian Joy akibat racun. Alih-alih Joy sekarat, Chester yang nyaris sekarat karena jebakan racun miliknya sendiri. Sejak awal Joy mencurigai Chester dan menyusup ke kamarnya mengambil racun. Chester berjanji akan membantu Joy membongkar semua kejahatan Burbridge. Joy akhirnya berbaik hati dan bersedia menyelamatkan mantan rekannya kali. Oke kawan-kawanku semuanya, barusan sudah kita saksikan filmnya bareng-bareng. Bagi teman-teman yang ada kepentingan lain, contohnya mau ngedate sama gebetan baru, silahkan meninggalkan video ini. Tetapi bagi kalian semua yang gabut dan masih jadi pengangguran hingga saat ini, mending dengerin ulasan yang sudah saya buat terkait film yang baru saja kita saksikan. Saksikan video ini hingga selesai ya bos. Oke gas. Alarum 2025, sebuah film aksi thriller yang disutradarai oleh Michael Polish, menampilkan Scott Eastwood dan Willa Fitzgerald sebagai sepasang agen rahasia yang memutuskan untuk hidup di luar sistem setelah jatuh cinta. Mereka menetap di sebuah kabin terpencil, namun ketenangan mereka terganggu oleh kecelakaan pesawat misterius yang membawa mereka kembali ke dunia spionase yang penuh intrik dan bahaya. Secara visual, film ini mencoba memanfaatkan suasana musim dingin di lokasi syutingnya, Oxford, Ohio, untuk menciptakan atmosfer yang mencekam. Namun, penggunaan stock footage dan latar belakang digital yang kurang meyakinkan mengurangi keaslian setting Eropa Timur yang ingin ditampilkan. Dari segi sinematografi, Jason Crotes berusaha menghadirkan nuansa tegang melalui pencahayaan remang dan komposisi frame yang sempit. Namun, kualitas efek visual yang kurang memadai dan koreografi aksi yang tidak konsisten membuat beberapa adegan terasa kurang meyakinkan. Penampilan para aktor, terutama Scott Eastwood dan Willa Fitzgerald, terasa kurang menggugah. Karakter mereka tidak mendapatkan pengembangan yang cukup, sehingga sulit bagi penonton untuk terhubung secara emosional. Sementara itu, kehadiran Sylvester Stallone sebagai Chester, seorang agen senior, tidak memberikan dampak signifikan terhadap alur cerita. Naskah yang ditulis oleh Alexander Vesha cenderung klise dan penuh dengan dialog ekspositori yang tidak menambah kedalaman cerita. Alur plot yang seharusnya menegangkan justru terasa datar dan mudah ditebak, tanpa adanya twist yang mengejutkan. Secara keseluruhan, Alarum adalah contoh dari film aksi beranggaran menengah yang gagal memanfaatkan potensi ceritanya. Meskipun memiliki premis yang menarik, eksekusi yang kurang matang dalam aspek teknis dan naratif membuat film ini sulit untuk direkomendasikan. Demikian ulasan yang dapat saya sajikan terkait film yang sudah kita saksikan bareng-bareng di bagian depan. Bagaimana menurut kalian, wahai pengangguran? Apakah setuju atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di sini Mimin minta maaf jika ada salah kata. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Terus ikuti channel Tukang Film. Sampai jumpa di film-film menarik selanjutnya, bosku. Ah!